Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni, salam pramuka. We are Scout, and we are the messenger of peace, RGG AIM. Halo Kak Pramuka, perkenalkan saya Nikita Pentina Anjasari, anggota aktif Racana Jelantik Jempiring Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan terkait materi kepemimpinan atau leadership. Nah, pada video kali ini kita akan belajar mengenai kepemimpinan. Nah, kakak pasti sering mengatakan pemimpin itu bos. Nah, apa sih itu bos dan apa bedanya dengan seorang pemimpin? Bos diartikan sebagai orang yang memberi perintah dengan cara yang mendominasi, sedangkan pemimpin itu diartikan sebagai seorang yang bertindak, mempengaruhi orang lain untuk mewujudkan visi dan misi dari suatu organisasi. Dan bos itu adalah sosok yang hanya akan bertanggung jawab atas dirinya sendiri, sementara pemimpin itu merupakan orang yang bertanggung jawab atas dirinya beserta anggota kelompoknya. Nah, kita juga bisa dikatakan bos untuk diri kita sendiri. Seperti itu kakak. Sedangkan pemimpin itu adalah seorang yang memang memiliki anggota atau suatu organisasi. Nah, apa sih itu definisi dari seorang pemimpin dan kepemimpinan? Pemimpin itu merupakan, dapat kita artikan sebagai individu yang memiliki kemampuan untuk memimpin dan mengarahkan orang lain untuk menginspirasi dan memotivasi orang-orang di sekitaran untuk meraih kesuksesan bersama. Nah, jadi seorang pemimpin itu merupakan sebagai contoh atau seorang yang memberikan kita arahan, memberikan kita tuntunan untuk menjalankan suatu misi yang dimana untuk mewujudkan tujuan dari suatu organisasi tersebut. Nah, sedangkan kepemimpinan, secara umum kepemimpinan ini merupakan suatu yang ada di dalam diri seseorang atau sifat. Sifat dari seorang pemimpin itu disebut dengan kepemimpinan. Nah, kepemimpinan itu tersebutlah yang dapat mempengaruhi dari seseorang, dan juga kepemimpinan itu merupakan perihal dari seorang pemimpin atau cara seorang pemimpin untuk memimpin suatu organisasi. Jadi sifat, karakter yang dimiliki oleh seorang pemimpin itu disebut dengan kepemimpinan. Oke, next. Nah, apa sih tugas dari seorang pemimpin? Seorang pemimpin itu memiliki beberapa tugas Kak. Mungkin di setiap pemimpin itu memiliki tugas yang berbeda-beda, akan tapi secara umum tugas dari seorang pemimpin itu yang pertama, cara menginspirasi dan memotivasi pada para pengikutnya atau untuk pengikutnya atau untuk anggotanya. Jadi seorang pemimpin itu bertugas untuk menginspirasi, memotivasi, memberikan arahan, memberikan tuntunan kepada orang-orang di organisasi tersebut. Yang kedua, memiliki visi dan memiliki cara untuk mewujudkannya. Di mana seorang pemimpin itu biasanya memiliki visi. Nah, untuk mewujudkan visinya ini memiliki misi atau cara-cara untuk mewujudkannya. Seperti itu. Agar kita sebagai seorang pemimpin jelas untuk tujuan dari organisasi yang kita pimpin. Seperti itu. Yang ketiga, itu ada memastikan timnya memiliki dukungan dan alat yang dibutuhkan. Nah, jadi seorang pemimpin ini juga sebagai fasilitator dalam sebuah organisasi, dalam mewujudkan tujuan dari organisasi, itu seorang pemimpin menjadi fasilitator untuk anggota organisasinya untuk mewujudkan suatu tujuan dalam organisasi. Nah, selanjutnya terdapat aspek penting dari kepemimpinan. Nah, apa sih itu aspek penting dalam kepemimpinan? Yang pertama, ada seorang pemimpin harus melibatkan orang lain. Nah, jadi di sini seorang pemimpin tanpa adanya orang lain atau tanpa adanya anggota, itu tidak bisa kita katakan sebagai pemimpin. Jadi, kita perlu melibatkan orang lain atau memerlukan dukungan dari orang lain, bantuan dari orang lain, agar kita bisa mewujudkan suatu organisasi yang sukses, sesuai dengan apa tujuan kita, visi kita. Nah, yang kedua,
itu kepemimpinan mencakup distribusi kekuasaan, di mana seseorang itu mencakup memiliki distribusi kekuasaan. Seorang pemimpin itu memiliki kekuasaan untuk memimpin, tapi ada anggota atau orang lain juga yang mendukung dan juga menjalankan terkait perintah, arahan, dan juga tuntunan dari seorang pemimpin. Ya, yang ketiga itu kepemimpinan sebagai kemampuan dalam menggunakan kekuasaan. Di sini seorang pemimpin itu tidak semena-mena menggunakan kekuasaannya, Kak. Jika kita sebagai seorang pemimpin, wah kita berkuasa ini. Tidak seperti itu. Seorang pemimpin memiliki aturannya juga, memiliki tanggung jawab yang besar, dan juga pemimpin, seperti yang saya katakan tadi, tidak hanya mementingkan diri sendirinya saja, akan tetapi seorang pemimpin itu bagaimana caranya untuk melindungi, memimpin banyak orang atau sekelompok organisasi itu dituntun dengan baik agar mencapai tujuan bersamanya itu terwujud. Oke, selanjutnya di sini terdapat sifat-sifat dari seorang pemimpin. Seorang pemimpin tentunya kita memiliki sifat. Nah, sifat inilah yang disebut dengan kepemimpinan. Ya, Kak. Jadi pemimpin itu harus memiliki sikap jujur, rendah hati, kreatif, berkomitmen. Nah, berkomitmen inilah yang paling penting. Berkomitmen untuk menjalankan tugas, berkomitmen untuk melindungi anggotanya, berkomitmen untuk menuntun anggotanya dengan baik, berkomitmen untuk memimpin dengan baik, berkomitmen untuk memberikan solusi setiap permasalahan yang ada di organisasinya dengan baik, dan berkomitmen itu adalah suatu hal yang wajib dimiliki, suatu sifat yang wajib dimiliki oleh seorang pemimpin. Selanjutnya ada percaya diri. Kita harus percaya diri dengan kemampuan kita, apa uh, apa namanya cara kita untuk memimpin. Kita harus percaya diri, kemudian berpikir terbuka, menginspirasi, sikap positif. Nah, ini yang paling penting juga, Kak, yaitu sikap positif. Bagaimana cara kita untuk memiliki sikap positif? Seperti contoh, kita dijelek-jelekan, kita dimaki-maki sebagai seorang pemimpin, contohnya. Kita dibilang memimpin kurang seperti ini, kurang dibanding-bandingkan segala macam, akan tetapi kita harus bisa meresponnya dengan cara positif. Atau jangan sampai ada yang bersikap negatif, kita nambah negatif, bukan itu sikap dari seorang pemimpin. Kita harus bersikap positif, bersikap baik, tetap menghargai setiap orang yang memberikan pendapat. Kita harus mampu bersikap yang baik dan juga profesional pada anggota organisasi kita. Kemudian ada fokus dan optimis terhadap pendirian kita dan juga dapat diandalkan. Seorang pemimpin juga itu harus dapat diandalkan. Kita tidak bisa mengandalkan anggota kita saja, kan, tapi kita juga harus bergerak untuk mewujudkan tujuan kita dalam suatu organisasi. Nah, selanjutnya itu ada tipe kepemimpinan. Di sini ada banyak tipe lah, Kak, dalam kepemimpinan. Nah, secara umum tipe kepemimpinan itu ada tipe otokrasi, tipe misionaris, tipe birokrat, tipe militaritis, dan juga tipe demokrasi. Nah, seperti yang Kakak ketahui, bahwasanya tipe kepemimpinan ini merupakan jenis-jenis kepemimpinan yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang pertama itu tipe otokrasi, yaitu pemimpin yang tegas namun cenderung kasar. Mau menang sendiri, keras kepala. Jadi ada berbagai banyak jenis pemimpin, salah satunya yaitu pemimpin yang tegas akan tetapi cenderung kasar dalam mungkin mengarahkan anggotanya, menuntun anggotanya, seperti itu. Kemudian tipe misionaris, seorang pemimpin yang terbuka, penolong, ramah, dan lembut hati. Di mana pemimpin ini merupakan pemimpin yang memiliki sikap positif, selalu memiliki sikap positif. Selanjutnya tipe birokrat, yaitu pemimpin yang patuh, taat, cermat, dan keras dalam menegakkan peraturan. Jadi
sejenis tipe kepemimpinan yang ketat, istilahnya ketat akan aturan yang ada di organisasi tersebut. Selanjutnya tipe militaritis yang merupakan pemimpin yang suka memerintah, menghendaki, dan dalam kepatuhan yang mutlak. Jadi pemimpin ini suka memerintah-merintah, kemudian menghendaki kepatuhan yang mutlak, dan menuntun juga seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir yaitu ada tipe demokrasi. Nah, seorang pemimpin ini mengutamakan kontribusi anggota dan menentukan keputusan akhir, namun ia mendelegasikannya wewenang kepada orang lain. Jadi, seorang pemimpin itu mengutamakan kontribusi dari anggotanya, di mana dia selalu memberikan wewenangnya kepada anggotanya atau kepada orang lain, seperti itu. Oke, kakak. Jadi dalam materi yang saya paparkan tadi, dapat kita simpulkan bahwasanya kepemimpinan itu merupakan leadership atau merupakan kemampuan seseorang untuk memengaruhi, menginspirasi, dan membimbing individu atau kelompok menuju pencapaian tujuan bersama. Seorang ayah bisa kita sebut pemimpin dalam keluarga. Nah, jadi ayah juga bisa menuntun kita, mempengaruhi kita, menginspirasi kita, membimbing kita ke jalan yang benar dan membimbing kita untuk menjadi sosok yang baik seperti itu dan tujuan yang baik. Nah, jadi seorang pemimpin itu seorang yang mempengaruhi, menginspirasi dan membimbing individu maupun kelompok. Seorang pemimpin yang efektif menunjukkan visi yang jelas, integritas serta kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik, sambil menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pertumbuhan dan kolaborasi. Nah, kepemimpinan ini tidak hanya tentang memberi perintah, tapi juga tentang mendengarkan, memotivasi, dan juga memberikan contoh yang baik. Oke, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang dapat saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, untuk kakak-kakak semua dalam menjalankan suatu kegiatan atau bisa menambah pengetahuan kakak. Nah, jika ada materi yang kurang, mungkin pengetahuan kakak yang lebih, saya minta di kolom komentarnya. Mungkin bisa sharing session kita bersama. Jadi saya ucapkan terima kasih atas waktu kakak sudah menonton video saya. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Salam Pramuka. We are Scout, and we are the messenger of peace, RGGI. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.